Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah analisis kebijakan publik. Memulainya dengan pengantar dan rencana pembelajaran semester akan mencakup definisi analisis kebijakan publik, analis kebijakan publik dan profesi terkait, analis kebijakan publik, profesi emerging, persiapan dasar untuk analisis kebijakan publik, dan rencana pembelajaran semester. Definisi analis kebijakan merupakan advis yang berorientasi kepada klien, relevan bagi keputusan publik. Hasil dari analisis kebijakan publik adalah advis. Bisa sederhana, bisa lengkap dan rumit. Misal, usulan A dapat dicapai dengan kepastian tertentu melalui strategi S, yang dengan biaya sosial agregat sebesar C dan manfaat sosialnya B dengan biaya ditanggung oleh kelompok 1 tetapi manfaat diterima oleh kelompok 2. Definisi lainnya. Analis kebijakan adalah alat untuk mensintesakan informasi, termasuk hasil riset untuk menghasilkan keputusan kebijakan dan menentukan kebutuhan informasi yang relevan untuk kebijakan. Analis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode macam-macam, multiple method, dalam inquiry dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang mungkin dapat digunakan dalam setting politik untuk menyelesaikan persoalan kebijakan. Bedanya definisi di atas dengan yang pertama, tanpa orientasi klien yang menunjukkan bahwa analis kebijakan adalah profesi. Analis kebijakan dan profesi terkait, ada social science academic, policy research, classical planning, the art of public administration, journalism, dan policy analysis. Ini ada rincian tentang tujuan utama, orientasi klien, style yang umum, kendala waktu, dan kelemahan umum. Memahami profesi sebagai analis kebijakan dengan membandingkannya pada profesi lain, seperti peneliti kebijakan. Analis kebijakan menggunakan teori ilmu sosial dan metode empiris untuk memprediksi konsekuensi-konsekuensi dari alternatif kebijakan. Seperti jurnalis, analis kebijakan membutuhkan keterampilan dalam mengumpulkan dan mengkomunikasikan. Analis kebijakan tidak sedangkal administrasi publik dan tidak juga sedalam perencanaan klasik dalam hal ruang lingkup. Tidak juga seperti perencana dan administrasi publik yang secara eksplisit membutuhkan partisipasi dalam proses politik yang boleh jadi pada suatu waktu menjadi pemberi advis kepada berbagai pelaku politik sehingga memainkan peran sebagai analis kebijakan. Siapa sih analis kebijakan? Sedikit dari mereka yang melakukan analisis kebijakan mengaku berprofesi sebagai analis kebijakan. Banyak yang melakukan analis kebijakan,
tetap menyandang profesi sebagai ekonom, perencana, analis anggaran, operation researcher, dan statistician. Sejak akhir 1980-an, yang mengaku profesinya sebagai analis kebijakan sudah mulai muncul. Mereka umumnya bekerja di lembaga pemerintah, dan posisi ini sering diisi oleh mereka yang sudah berpendidikan magister kebijakan publik. Sayangnya, profesi ini memang masih baru. Analis kebijakan bekerja di berbagai organisasi pemerintahan dan lembaga legislatif, perusahaan konsultan, lembaga riset, asosiasi perdagangan, organisasi bisnis, dan organisasi non-profit, serta lembaga swadaya masyarakat. Analis kebijakan bekerja di berbagai organisasi untuk mengatasi lingkup masalah yang luas, mulai penanganan sampah kota sampai ke masalah pertahanan keamanan. Keterampilan umum apa yang dibutuhkan oleh analis kebijakan dengan perannya yang begitu besar? Keterampilan dasar. Analis kebijakan itu ilmu dan seni. Analis kebijakan yang sukses harus dapat menerapkan keterampilan dasar dalam perspektif yang realistik tentang peran pemerintah di masyarakat. Untuk dapat mengintegrasikan secara efektif seni dan ilmu analisis kebijakan, dibutuhkan sekurang-kurangnya 5 keterampilan dasar, yaitu 1. Analis kebijakan harus tahu bagaimana mengumpulkan, mengorganisasikan, dan mengkomunikasikan informasi dalam situasi di mana batas waktu sangat ketat dan akses terhadap sumber informasi terbatas. 2. Analis kebijakan butuh suatu perspektif untuk menempatkan masalah sosial. Kapan dapat dibenarkan adanya intervensi pemerintah dalam kegiatan masyarakat? Ini terkait dengan kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah. 3. Analis kebijakan membutuhkan keterampilan teknis yang memungkinkan mereka memprediksi lebih tepat dan mengevaluasi lebih meyakinkan akibat-akibat dari alternatif kebijakan. 4. Analis kebijakan harus memahami tingkah laku politik dan organisasi dalam upaya memprediksi dan barangkali mempengaruhi kemungkinan adopsi oleh klien. 5. Analis kebijakan harus mempunyai kerangka etika yang secara eksplisit diperhitungkan hubungannya dengan klien. Etika profesi, peran analis, analytical integrity, responsibility to client, adheres to one's concept of good, objective technician, client advocate, issue advocate. Etika profesi, konflik nilai, voice, exit, disloyalty, alternative response to value conflicts. Ini bisa dielaborasi lagi nanti. Rencana pembelajaran semester dengan 14 kali pertemuan, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, sehingga ada 16 kali pertemuan. Pengantar dan kontrak kuliah 1 pertemuan. Rasionalitas kebijakan publik 3 kali pertemuan, isinya pasar bersaing sempurna sebagai benchmark, kegagalan pasar tradisional,
Kendala lain persaingan, kendala intervensi pemerintah, kendala intervensi, kegagalan pemerintah. Pertemuan membahas tentang masalah-masalah yang melekat pada demokrasi langsung, pemerintahan perwakilan, suplai birokrasi, dan masalah yang melekat pada desentralisasi. Lalu, koreksi kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah berupa kebijakan generik, freeing, facilitating, dan stimulating market, kemudian menggunakan subsidi dan pajak untuk merubah insentif, menetapkan peraturan, menyediakan barang melalui mekanisme bukan pasar, dan menyediakan asuransi. Kemudian analis biaya manfaat, konsep dasar, dan ilustrasi. How to confront policy problem, bagaimana mengatasi problem-problem kebijakan. Satu pertemuan. Adopsi dan implementasi, 1 kali pertemuan. Fase adopsi, fase implementasi, dan berpikir secara strategik tentang desain kebijakan. Case study, ada 4 pertemuan. Kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ujian tengah semester setelah pertemuan 7, sedangkan ujian akhir semester itu jadwalnya bisa ditentukan kemudian. Bahan rujukan, Weimer dan Vinings, Policy Analysis, Concept and Practice, cari tahun yang paling baru, William Endan, 1904 atau cari yang terbaru, Public Policy Analysis and Introduction, dan Newman H. Perry, 1995, Business, Government, and Society. Kalau bisa bahan-bahan rujukannya kita cari yang lebih baru. Evaluasi, partisipasi 10%, tugas kelompok 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Demikian penyampaian pengantar mata kuliah dan rencana pembelajaran semester. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.